belajar menyenangkan itu juga bukan semata-mata menyenangkan, tetapi ini juga tersistem dan terukur. Saya jadi ingat Pak Praginda namanya Pak ya, itu adalah fasilitator saya ketika saya mengikuti pembekalan untuk pengajar praktik dari Kemendikbudristek. Jadi Bapak itu mengatakan program guru penggerak ini tersistem dan terukur gitu ya. Terukur maksudnya di sini adalah kita bisa lihat fluktuasinya benar apa enggak gitu. Keberhasilannya bisa diukur gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita juga harus percaya bahwa belajar menyenangkan ini bukan sesuatu yang sangat mustahil gitu ya. Ini memang sesuatu yang menjadi goal atau targetnya kita gitu ya. Dan ini diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang terukur. Penilaian yang terukur maksudnya memang penilaiannya real, kita bisa rentangkan dan bisa posisikan anak kita itu di posisi yang mana. Setelah posisinya jelas, treatment yang harus kita berikan kepada anak itu seperti apa. Nah, kalau dikatakan belajar menyenangkan, maka ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah motivasi. Motivate ya teman-teman. M-nya itu adalah measurable goals, artinya tujuan yang terukur. Kita harus punya tujuan yang terukur sehingga kita nggak gampang dalam berjalan gitu ya, dan nggak ngeblur ketika di tengah gitu, nggak tahu lagi kemana jalan dari awal sampai tengah ngeblur gitu, hilang concern karena nggak tahu mau kemana. Jadi dengan tujuan yang jelas dan terukur kita tidak akan pernah ngeblur di tengah seperti itu ya. Kemudian optimal challenge ini adalah tantangan yang optimal. Kita percaya ketika kita justru dalam perjalanan ketemu tantangan, itu justru ngebentuk dirinya kita jauh lebih kuat, dan di akhir kita pasti akan jauh lebih mapan gitu ya. Kalau di sini tentu adalah jauh lebih berdaya sebagai murid pembelajar. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian tangible. Tangible ini maksudnya dapat dilaksanakan. Nah, belajar menyenangkan itu dapat dilaksanakan. Ini nggak melulu tentang mimpinya kita sebagai guru gitu ya, nggak menjadi cita-citanya kita tapi nggak terwujud gitu. Nah ini dapat dilaksanakan dalam hal-hal sederhana ya, nanti besok-besok mulai sempurna seperti itu ya teman-teman. Kemudian I-nya itu adalah in safety, aman dan selamat. Bicara tentang keamanan, ini tentu bicara tentang seluruh entitas yang ada di sekolah. Apakah anak-anak terbebas dari katakanlah penyimpangan seksual atau bahkan perundungan. Nah, teman-teman itu harus benar-benar bisa dijaga ya untuk mewujudkan belajar yang menyenangkan. Kemudian ada variety atau bervariasi, di mana kita harus mengimani bahwa kemampuan belajar murid berbeda, kodrat mereka juga berbeda, bakat mereka berbeda, dan minat mereka berbeda. Seperti itu ya. Nah, kemudian A-nya itu adalah activity. Activity ini adalah aktivitas pengalaman belajar. Ketika kita bicara pengalaman belajar, berarti kita tidak bicara tentang teoritis semata atau teoritis belaka atau sekadar teori, bukan. Tapi kita lihat bagaimana sebenarnya anak itu menjadi pelaku. Pelakunya di mana memecahkan solusi-solusi yang berusaha kita ciptakan di kelas. Persoalan-persoalannya gitu ya, atau situasinya. Nah, situasi persoalan dan keadaan inilah yang akan dihadapi murid ketika mereka keluar dari kelas. Dan kita percaya ketika itu nanti datang ke hadapan murid, maka mereka akan lebih aware atau lebih mampu memberikan tanggapan yang lebih positif untuk tantangan-tantangan yang mereka temukan itu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian adalah T, target positif reinforcement. Artinya ini adalah target penguatan yang positif. Ini berkaitan dengan bagaimana sih kita memberikan umpan balik dan refleksi yang juga sangat positif. Ini berkaitan kemari. Dan juga kita punya target sehingga fokusnya kita lebih dapat. Ya, kita nggak bias kanan dan kiri seperti itu. Nah, kalau saya teman-teman, saya memang mau cerita tentang diri saya gitu ya. Siapa tahu ini keluhan yang sama dengan teman-teman. Saya itu sebenarnya tipe eksekutor. Cepat mikir, cepat tanggap, tetapi teman-teman ada satu kekurangan saya suka menunda-nunda. Sampai benar-benar deadline baru saya kerjakan. Nah, ini adalah kekurangan saya gitu ya, teman-teman. Kekurangan sebagai guru, dan saya merindukan sebenarnya saya nggak akan pernah menunggu deadline lagi gitu. Nah, tapi ternyata itu teman-teman tidak semudah itu gitu ya. Maka teman-teman perlulah saya setiap hari belajar menemukan makna dari efektivitas dalam bekerja. Nah, saya punya teman tuh yang sampai digelar dengan Mister Konsisten katanya karena beliau selalu konsisten soal bagi waktu, soal tenggat waktu. Nah, teman-teman juga harus menemukan teman-teman yang sefrekuensi yang dapat memotivasi teman-teman untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama tadi. Nah, kalau saya udah ketemu teman yang tadi gitu ya, yang dia digelar dengan Mister Konsisten seperti itu ya, dan
Saya bersyukur, artinya ada beberapa hal yang saya pelajari dari sana, walaupun barangkali teman saya tidak menyadari itu gitu ya. Tetapi ternyata sangat bermanfaat bagi saya gitu ya. Nah, itu barangkali salah satu jenis simbiosis kita sebagai guru ya, dan kita harus bersimbiosis, tetapi tentu bukan simbiosis yang merugikan yang lain gitu ya, teman-teman. Kemudian antusias itu masuk tadi ke penjelasan saya ini. Antusias itu adalah di mana kita memang kebentuk yang namanya motivasi internal untuk melakukan hal-hal baik seperti itu ya teman-teman. Kita mau lihat ada 7 ya. Hadir dan menyimak. Oke, terima kasih. Nah, ini saya ambil dari filosofi Sekolah Karya Harapan Bangsa punya Pak Rahman ya. Beliau juga kadang mau jadi pembicara di Belajar Era Digital ini, teman-teman ya. Jadi bentuk tertinggi dari proses belajar adalah bukan sekedar anak bisa apa, tetapi bukan anak tahu apa, tetapi harus ke anak bisa apa. Gitu. Bukan sekedar tahu, tetapi bisa. Artinya bukan sekedar menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu mempraktikkannya dan menjadikannya sebagai solusi-solusi atas persoalan permasalahan hidup yang dia hadapi. Hanya saja berdasarkan psikologi, ternyata kebutuhan dan juga yang ditunjukkan oleh anak itu berbeda-beda. Nah, kalau dia di kelas belajar dan juga di TK antara ya sampai ke kelas 3 lah. Ini adalah tahapan bertumbuh di mana ternyata emosi anak itu 50%. Jadi emosinya tinggi, teman-teman. Makanya anak-anak kecil itu kalau marah itu emosinya dapat banget kan gitu ya. Ternyata secara psikologi emosi mereka memang tinggi 50, kinestetiknya 45, ini termasuk tinggi juga, makanya juga mereka cenderung bergerak aja gitu ya. Tapi kognisinya hanya 5%. Ini yang harus kita highlight teman-teman ya. Dikatakan kognisinya 5%, maka anak-anak di kelas belajar dan juga di TK jangan kita paksa dong membaca gitu ya teman-teman. Karena perkembangan kognitifnya itu sangat rendah, hanya 5%. Kemudian ketika kita melihat anak-anak di kelas 4, anak kelas 6, kemudian di kelas 7 dan kelas 9 gitu ya, teman-teman. Anak itu secara perkembangan psikologinya katakanlah ya, emosinya itu udah mulai turun 30%. Kinestetiknya juga 20%. Tetapi lihat teman-teman, kognisinya meningkat sebanyak 50%. Dari 5% berarti ada peningkatan 45%. Ya, kenapa? Ini berdasarkan perkembangan psikologinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di SMP SMA mulailah nge-push murid kita itu untuk mendalami tentang pemahaman konteks gitu ya, tentang teori-teori ya. Kemudian nanti kalau dia udah di SMA kelas 10 dan kelas 12, mulailah si anak kita itu untuk berdampak gitu ya, mulai memikirkan gimana sih biar saya bermanfaat gitu. Nah, di sini emosinya 25%, kinestetiknya 10%, kemudian kognisinya lihat sangat tinggi sekali, kognisinya 65%. Ini adalah perkembangan psikologi yang harus dikuasai oleh guru sehingga lebih aware dan lebih siap untuk membersamai belajar murid kita, gitu ya. Kita lanjut. Nah, sebenarnya dalam menciptakan kelas berdiferensiasi, ini adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selalu itu adalah untuk kebutuhan belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru dengan menyesuaikan proses pembelajaran untuk apa? Tentu tujuannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu murid. Ya, jadi kebutuhan masing-masing individu murid seperti itu. Kemudian, apa sih sistem yang kita gunakan? Yang digunakan adalah metode dan keberagaman strategi. Itu ya, teman-teman ya. Nah, lihat ini teman-teman, orientasi kita adalah kebutuhan belajar murid ya. Nah, urgensi pembelajaran berdiferensiasi ini, teman-teman, itu di-highlight ada 3 gitu ya, bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya terbagi atas konten, proses, produk, dan lingkungan gitu ya. Tetapi lebih cenderung yang di-highlight adalah konten, proses, dan produk. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini, teman-teman, adalah usaha guru untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda. Nah, sehingga teman-teman penting bagi kita mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah.
Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Seperti itu ya, teman-teman.